Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita mampu menghadiri kajian Ahad pagi ini dengan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini setidaknya dalam 4 keadaan. Yang pertama, kadang dalam keadaan fin ni'mah, diberikan nikmat oleh Allah. Kadang dalam keadaan fil baliyah, balaun, diuji oleh Allah. Kadang fit ta'ah, dalam keadaan taat kepada Allah. Dan kadang fil maksiyah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Pada pagi hari ini saya akan mengkaji 2 yang pertama, yaitu fil baliyah, dalam keadaan diuji oleh Allah, dan yang kedua fin ni'mah, dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya awali kajian pada pagi hari ini dengan sebuah kisah. Bapak Ibu nih diceritani itu kan ya seneng ya, bukan hanya anak-anak. Kita itu didongengi itu seneng. Ya buktinya Quran ya banyak isi cerita. Kenapa cerita? Karena ada sebuah ungkapan begini, story is the most effective way to tell meaning, lesson, idea, konsep, or even teori. Jadi cerita itu adalah cara yang paling efektif untuk menjelaskan teori, menjelaskan konsep, menjelaskan makna, bahkan sesuatu yang susah sekalipun kalau dijelaskan dengan cerita itu mudah difahami. Ya, jadi pagi ini akan saya mulai dengan cerita. Ini sambil menunggu ibu-ibu yang baru masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang raja. Yang raja itu punya kerajaan. Ya, namanya raja punya kerajaan. Yang kerajaannya itu kebetulan berada di tengah hutan, berada di tengah alas. Ya, kalau kita ini juga milik di tengah alas ya.
Nah, kemudian raja itu punya hobi berburu. Nah, setiap hari, setiap pagi itu berburu mencari hewan buruan. Kalau biasanya dulu itu nembak kuntul ya. Senapan yang dipompa ngono ku, terus nanggone dalan nanggone tambak terus ana kuntul ditembak. Nah, raja ini hobinya berburu, setiap hari berburu, dan berburunya itu ditemani dengan seorang penasehat bijak. Nggak kayak kita, kalau kita berburu kemana ya kono sing ngancani wong kita bukan siapa-siapa. Itu ditemani oleh penasehat bijak, kayak mungkin sekarang menteri gitu ditemani ajudan ya. Kemudian suatu hari di sebuah perburuan dia mendapatkan hewan buruan yang dia idam-idamkan. Biasanya apa tuh hewan buruan itu ya? Rusa ya. Rusa, kemudian ya hewan-hewan yang diburu. Kemudian hewannya itu disembelih, kemudian dipotong-potong sama raja itu. Saking semangatnya kemudian ketika motong daging hewan buruan itu, jari telunjuknya ini ikut kepotong. Ya, saking landepe, saking semangate, telunjuknya raja ini kepotong. Kayak jenengan kurban mau potong-potong ngono gak sengaja kepotong. Ya, kalau kebeler sih mending, ini kepotong itu geldel ya, hilang. Akhirnya kemudian sang raja ini merasa kesakitan. Lalu kemudian langsung berlari kembali pulang menuju istana, ditemani dengan penasehat bijak. Sepanjang perjalanan dia itu mengeluh kesakitan. Bagaimana ini? Saya seorang raja yang cacat. Wah, ini rajanya kebetulan masih muda, ganteng, sugih gitu ya. Tapi kalau kemudian ada yang catat, ya buat apa itu kekayaan dan kegantengan? Ya, mansuh semua, terhapus semua. Akhirnya kemudian penasehat bijak, namanya juga penasehat bijak, kerjaannya nasihati ya. Wahai sang raja, bersabarlah ya. Karena kejadian ini pasti ada hikmahnya. Pokoknya diminta bersabar, diminta legowo dan seterusnya. Tapi sang raja tidak terima, tidak bisa. Saya tidak bisa sabar dengan hal ini. Kemudian sampai istana, jarinya diobati. Dan kemudian selama 3 hari 3 malam sang raja tidak mau keluar dari kamar, mengurung diri. Karena merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi sempurna. Lalu kemudian penasehat bijaknya mencoba terus menasehati. Sampai saking gregetannya, ya sama kayak jenengan nasehati anak jenengan kok dinasehati dikandani kok gak dirungokno gitu ya. Kan sudah gregetan ya. Akhirnya nasihatinya ambek sodok emosi. Wahai raja, mestinya Anda itu bersyukur. Masih mending sing terpotong itu jari telunjuk ya, lepas pergelangan itu ya apa coba? Sampeyan gak iso mangan, gak iso sepedaan. Iki sing mending jari telunjuk. Karena nasihat ini ambek sodok emosi, akhirnya sang raja juga emosi. Kamu itu penasehat saya, ajudan saya, kok berani sama saya? Model syukur yang bagaimana? Wong jari saya sudah hilang kok disuruh bersyukur, itu nggak make sense ya, nggak masuk akal. Akhirnya kemudian sang raja memerintahkan kepada prajurit untuk menarik atau menyeret penasehat ini dimasukkan ke dalam penjara. Kapokmu kapan ya, dilebokno penjara. Kemudian sampai 3 tahun raja itu tidak bisa move on.
gara-gara kehilangan jarinya. Setelah 3 tahun dia sudah mulai move on, sudah mulai bisa menghilangkan rasa kecewanya itu, lalu kemudian mau keluar kamar, mau keluar istana. Suatu ketika kemudian dia kangen dengan berburu, udah 3 tahun nggak bisa berburu ini. Akhirnya ketika mau berburu, dia lupa loh, ya penasehat bijak saya kan tak lebono penjara. Akhirnya dia mengangkat penasehat bijak yang baru. Dia ajak berburu seperti biasa di sekeliling kerajaan sini dekat-dekat. Nah, kemudian rasa bosan menghampirinya. Aku kok berburu di tempat yang ini saja ya. Saya pengen berburu di tempat yang agak jauh, yang agak asing, ben seru. Akhirnya dia mencari sebuah tempat yang agak jauh, asing. Ya, karena jauh ya agak lama, kemudian berburu, dapat hewan buruan, dan dia hati-hati ketika motong daging itu jangan sampai kena jari ini meneng. Terus jari ini karek songo, kok kena meneng kalau karek wolu. Kemudian hampir maghrib dia pulang. Ya karena ini kan jalan baru ya, pulangnya lali. Nggak pakai Google Map, nggak ada Google Map waktu itu ya. Saya dulu pernah kesini tahun berapa Pak Fatun ya? Itu masih pakai Google Map. Tapi sekarang ya pakai Google Map, tapi ya wis soto iling ya. Oh ya dulu saya lewat sini gitu ya. Dulu saya kesini itu metu tol Belahan Rejo. Jadi telat sampai sini. Akhirnya ini tadi sudah tahu lewat Cermi. Pulangnya kesasar dia, muter-muter terus. Ya, habis lewat sini, perasaan tadi lewat sini, kalau lewat sini lagi, sampai kemudian malam hari tiba, dia belum ketemu jalan. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang-orang primitif ya, kayak di mana, di Papua itu pakai koteka gitu ya, kayak Indiana gitu. Gitu, ngelilingi orang, 2 orang. Ternyata orang-orang primitif yang mengelilingi dia itu adalah para kanibal. Lalu 2 orang ini dibawa ke desanya. Ternyata di situ ada desa kanibal. Sampai di situ, nah kanibal ini punya dewa sesembahan yang disembah, dan setiap menyembah itu harus ada tumbal yang dipersembahkan kepada sang dewa. Syarat daripada disembah tumbal yang dipersembahkan kepada sang dewa adalah tumbalnya harus sempurna secara fisik. Nah, akhirnya 2 orang ini diperiksa sama kanibal. Rajanya diperiksa sih. Oh, irungnya ono, telinganya ono. Drijine kok gak cangkem iki awakmu, kok mek songo drijimu. Nah, ini gak pantas ini dipersembahkan kepada sang dewa. Ada tukang mulai, wis mulia kono. Nah, gitu ya. Sedangkan yang pajudan yang baru tadi diperiksa, oh jari ini jangkep 10, sikile jangkep, jari ini 10 juga. Wah, ini pantas ini dipersembahkan kepada sang raja. Akhirnya dimasakno apa jenenge iku? Apa jenenge, tungku ya, tungku yang diisi air, dikai rempah-rempah, ana dilebono kono dimasak. Sang raja langsung lari terbirit-birit mencari jalan keluar, pada akhirnya ketemu jalan keluar, sampailah di kerajaan. Sampai di kerajaan itu langsung dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengeluarkan ajudannya yang dulu pernah di penjara, keluarkan. Kemudian dia cerita, tadi saya dikeroyok kanibal, kemudian saya terselamatkan gara-gara jari saya kepotong waktu itu 3 tahun yang lalu. Saya berterima kasih kepadamu. Ternyata hikmah daripada jari saya terpotong itu baru 3 tahun saya tahu. Seandainya saya tahu, pasti saya nggak mengeluh ketika itu, malah saya bersyukur. Ya, coba jari saya nggak kepotong ketika itu, ya aku dipangan kanibal ya.
Kemudian ajudannya tadi keluar dari penjara senyum-senyum. Rajanya bingung, kamu itu di penjara 3 tahun kok sih senyum-senyum aja. Mbok yo mangkel tak sama saya tapi ye gitu ya. Wahai raja, saya juga bersyukur kepada Allah karena engkau memenjarakan saya. Loh kok bisa? Kamu kan gak ketemu keluargamu 3 tahun, makan susah dalam penjara. Wahai sang raja, kalau seandainya engkau tidak memenjarakanku waktu itu, sing sampean jak berburu ini tadi siapa? Ya saya. Lah kalau saya yang diajak berburu, ya saya dimakan kanibal. Ya saya bersyukur engkau telah memenjarakan saya ketika. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan blessing in disguise. Hikmah yang terselubung. Jadi setiap kejadian, setiap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu ada hikmah yang terselubung yang perlu kita cari. Apa namanya? Lupa saya ayatnya dia. Yu'ti khairan katsira itu ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mampu mengambil hikmah atau mampu diberi hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Maka ada sebuah ungkapan yang menarik ini terkait dengan hal itu. Rubbama a'toka famana aka wa rubbama mana aka fa'toka. Rubbama a'toka famana aka wa rubbama mana aka fa'toka. Seringkali Allah itu memberi, tapi pemberiannya itu bermakna pencegahan, dan sering Allah itu mencegah, tapi pencegahannya itu bermakna pemberian. Paham buatan? Nah, ini saya kasih contoh, ya. Itu ada 2 makna. Ya, rubbama a'toka famana aka wa rubbama mana aka fa'toka, itu ada 2 makna. Yang pertama, pemberian dan pencegahan Allah itu silih berganti. Kadang kita diberi, kadang kita dicegah. Jangan berharap kemudian kita itu mudah terus atau susah terus. Kadang mudah, kadang susah, itu sudah rumus. Kita itu kan pinginnya inna ma'al yusri yusro. Nah, mari mudah meneng, mari mudah meneng, rene. Rumusnya nggak begitu ya. Jadi hidup enak itu enak ya. Hidup nek omah sing gawedhe iku enak. Hidup sing mangane enak iku ya enak, tapi nek uripe enak terus iku suwi-suwi gak enak. Nah, percaya nama mboten? Hidup enak itu enak, tapi nek uripe enak terus iku suwi-suwi juga gak enak juga. Mangan daging itu enak nama mboten? Nah, tapi coba jenengan riyaya kurban. Kayak bojo sampean mangan daging terus sampe 2 wulan 3 wulan. Mesti sampean ndelok ibu kono tahu tempe tak. Ben dina mangan daging terus tuh. Bosen. Ya enak. Gak enak. Turu niku enak napa mboten? Enak turu. Tapi coba jenengan mengke poso. Mantun sahur turu, tangi turu iku buka puasa. Iku gak poso. Mari sahur turu, tangi-tangi iku buka poso. Iku awak iku lara kabeh, jelas. Jadi hidup enak itu enak terus itu ya gak enak juga. Maka itulah itu cobaan, dan ikram itu kemuliaan, itu silih berganti. Fa inna ma'al usri yusra, setelah bersama kesusahan itu ada kemudahan. Justru keindahan hidup itu karena ada kesulitan. Kita itu bisa nikmat tidur setelah seharian penuh bekerja. Jenengan isu wis nak sabin, masih ada di sabin di sini ya. Isu nak sabin sampai sore sampai dalu mulai pegel turu bleksek.
Iku tidur yang enak itu setelah capek. Gitu ya. Mangan daging enak, kita merasakan es teh itu nikmat ketika seharian tidak makan, tidak minum. Makanya orang puasa ngombe es teh itu luar biasa enaknya. Padahal nek saya iki gak poso ngombe es teh ya biasa. Ada istilah zurhiban tasdad hubban. Ya. Kita itu jarang bertemu seseorang, itu akan menambah kerinduan. Ada nggak ini ibu-ibu atau bapak ibu-ibu ya yang LDR? Bojone layaran tau apa mulene 3 wulan pisan. Wah, itu sekali ketemu itu meledak. Membuncah ya. Rindunya dibanding bendina ketemu. Ya bendina nyawang sampean terus bosen. Tapi ini sekali-kali luar kota itu akan menjadi nikmat. Fansab fa inna ladzidal aisy fin nasab. Maka bekerja keraslah, sesungguhnya nikmatnya hidup setelah bekerja keras. Kita bisa menikmatnya, bisa merasakan nikmatnya kekayaan karena sebelumnya itu kita miskin. Nah, orang yang baru lahir langsung lahirnya di istana. Sampai sekarang Yosuke dia nggak begitu merasakan kenikmatan kaya. Soalnya dia nggak bisa membandingkan, nggak pernah merasa miskin. Dia bisa merasa gak enaknya miskin karena pernah kaya. Kalau kita sejak lahir itu wis balungannya kere, itu nggak bisa merasakan sorownya miskin karena nggak pernah kaya. Yang miskin ya enak saja. Tapi orang yang habis suge mari ngono melarat, nah itu kroso enak ya ternyata melarat. Famal ladzatu illa ba'da ta'bi, dan kenikmatan itu setelah kesusah payahan. Ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jenengan misalkan ya, sekali-kali loro, sekali-kali opname gak apa-apa. Ben supaya apa? Ben supaya merasa oh ternyata sehat itu nikmat ya. Jenengan yang gak tahu loro, sehat terus yuk. Gak sepiro bisa merasakan sehat itu nikmat. Ngenteni loro dhisik. Sekali loro gak apa-apa lah. Ben kemudian setelah keluar dari rumah sakit itu mensyukuri nikmatnya kesehatan. Itu makna yang pertama. Jadi mudah dan susah itu silih berganti. Ibtila dan ikram itu silih berganti. Yang kedua, rubbama ataka famana aka wa rubbama mana aka fa ataka. Kadang-kadang pemberian itu sama dengan pencegahan, dan kadang-kadang pencegahan itu sama dengan pemberian. Nah, ini yang menarik. Pencegahan itu adalah pemberian dalam bentuk yang lain. Saya contohkan, misalkan kemarin ada kampanye ya, pilkada atau pilek ya. Ada yang nyalon wis entek akeh ngono ya, bondo akeh. Gak dadi. Wis ngedol omah, ngedol tanah, gak dadi. Itu kan dicegah oleh Allah jadi anggota DPR. Tapi Allah mencegah itu dalam rangka memberi dalam bentuk yang lain. Allah itu sudah tahu kok sifat kita itu korup. Sifat kita itu tidak jujur. Nek didadekno anggota DPR, gak suwe setahun kena OTT KPK. Mlebu penjara, mari ngono anake kena narkoba, bojone njaruk pegatan buyar. Allah tahu masa depan wis ta lah. Wis gak dadi DPR-DPRan, wis nak omah wae nang Masjid At-Taqwa jamaah hidupe tentrem. Itu dicegah kalau dalam makna yang lain ingin diberi. Ada seorang nenek-nenek duduk di trotoar, di trotoar itu ada tempat duduk gitu ya. Di Surabaya itu kan biasanya trotoar ada tempat duduk. Dia bawa tongkat.
Kemudian di sisi agak jauh ya sebelah tembok sana itu ada anak muda yang main HP pakai headset bersandar di pohon. Kemudian tongkat daripada mohon maaf, di belakang daripada nenek ini gedung kayak hotel gitu ya, gedung tinggi ya, rumah atau hotel begitu. Nah, depannya itu ada kursi begitu. Tongkat daripada nenek itu jatuh ke depan. Berarti kan turun dari trotoar ya, di aspal. Si nenek tadi minta tolong kepada anak muda tadi, "Nak, tolong po jobono apa jenenge iki tongkatku tadi iki lho jatuh. Aku gak iso ngadeg." Wong tua biasanya ngadeg kan sodo ewo ya. Dengkule wis anu, apa jenenge pengapuran. Tapi anaknya disawang tok ngene, tapi mari tetap main game. Wah, mangkel tau neneknya itu. Ya apa iki? Pokok njupuk ngono gak gelem mangkel, ini mangkel ya, dicegah. Dia pengen anak itu nolong tapi Allah mencegah. Akhirnya dengan susah payah nenek itu berdiri, dengan susah payah nenek itu turun dari trotoar, dengan susah payah nenek itu menunduk mengambil tongkat itu. Ketika menunduk mengambil tongkat, dari atas gedung itu ada kursi yang jatuh pas di atas kursinya nenek tadi. Lemari jatuh. Berat, dia melihat. Berarti Allah ingin menyelamatkan nenek itu dengan cara yang tidak disukai nenek. Nah gitu loh. Kita itu kadang ingin diselamatkan Allah dengan cara yang tidak kita sukai. Ya emang caranya kayak ngono. Dulu itu pernah di Surabaya ada satu keluarga itu ketinggalan naik pesawat ke Singapura. Waktu awal-awal bukanya T2 itu, Terminal 2. Jadi ke Singapura itu ada reschedule, jamnya lebih maju. Nah, satu keluarga ini merasa tidak dapat email. Akhirnya datang di jam yang terjadwal sebelumnya, jam 10, padahal jam 9 berangkat. Marah-marah dia, saya kok ditinggal, tidak ada kabar, lu sudah saya email, tidak ada email, nggak terima. Akhirnya pokoknya minta ganti rugi dan seterusnya, tidak terima, marah-marah. Dilalah kok tidak lama setelah itu ada berita bahwa pesawat yang menuju Singapura tadi jatuh. Nah ya, Allah ingin menyelamatkan satu keluarga itu dengan cara yang tidak dia sukai. Akhirnya dia gak sudah marah-marah. Wis gak apa-apa wis ilang timbangane nyawaku sing ilang. Duitku ilang gak apa-apa. 2 juta 3 juta timbangane nyawaku, bojoku, anakku ilang kabeh. Nah, kita itu kalau paham maksud dan tujuan Allah mencegah kita tidak akan marah-marah. Nah, Pak Ibu, kita diuji oleh Allah sesusah apapun, tapi kalau kita tahu maksud dan tujuan Allah itu ingin menyelamatkan kita, ingin menolong kita, ingin memberikan yang terbaik bagi kita, kita tidak akan marah-marah, kita tidak akan ngeresuloh, kita pasti ikhlas. Makanya ini hati-hati ya, orang yang setan itu kan mengganggu dari kanan, mengganggu dari kiri, mengganggu dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Ada satu orang yang nggak bisa diganggu setan. Apa itu? Siapa itu? Illa min ibadikal mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas itu nggak bisa diganggu setan. Ada orang yang, mohon maaf, biasanya katanya wong sing pikirannya kosong ngelamun itu kan sering diganggu setan. Ya. Kelebonan ya jenenge, kerasukan. Bukan hanya wong ngelamun, ada orang sibuk pun bisa diganggu setan, diganggu jin. Karena apa? Di hatinya ada satu bercik ketidakikhlasan, mangkel dongkol ambek koncoe, ambek tonggoe, ambek dulure. Itu gampang, itu ada celah untuk dimasuki setan. Maka kalau hati kita itu bersih, murni, ikhlas, setan tidak bisa menggoda. Itu sudah pernyataan setan dalam Al-Quran. Illa min ibadikal mukhlasin. Ikhlas dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Ustaz, aku kok uripe ngene-ngene tok wae yo.
Aku iku uripe kok melarat terus ya Allah. Mulai teko lahir sampai ke tuwek, uripe ku apa awak dhewe iki takdirane balung kere ngene. Kita itu mestinya berpikir gini. Wong kita apal Quran gak, tangi bengi gak tahu, sedekah ku ya medhit. Lah terus mau masuk surga itu jalur mana? Bi'italah kemudian ujian yang diberikan oleh Allah kepada saya itu kemudian saya sabar, jalaran teko sabarku iku mau Allah berkenan memasukkan saya kepada surga. Wis iku tok. Aku gak duwe apa-apa ya Allah, gak duwe apalan, gak duwe ilmu, lulus SD, gak iso sedekah, gak duwe duit, aku mek duwe sabar. Aku mek duwe ikhlas, muga-muga ikhlasku, sabarku atas ujian dari jenengan itu engkau berkenan memasukkan saya kepada surganya Allah. Situ. Nah, maka pencegahan bisa berarti pemberian. Yang kedua, kebalikannya, pemberian bisa jadi pencegahan. Dikai terus sampai pangeran. Perasaan wong gak tau sembayang. Gak tau melu kajian Ahad pagi, tapi karirnya terus naik. Duitnya tambah akeh, mobilnya tambah akeh, tanahnya tambah akeh. Semakin dia gak tau sholat, duit tambah akeh. Semakin dia maksiat, mobilnya tambah akeh. Ono gak model wong ngono? Ono. Jadi, wah, berarti dia kemudian melogikakan, semakin saya jauh dari Allah semakin kaya. Nah, itu berarti itu diberi, tapi maknanya mencegah dari untuk dekat kepada Allah. Sampai kapan? Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika dia itu lupa kepada Allah, maka justru Allah membuka seluruh pintu rizki baginya. Seluruh pintu kemudian tambah dibuka lebar. Semakin lupa semakin dibuka. Semakin gak sholat semakin akeh duit ya itu. Itu dalam ayat surah Al-An'am ayat 44. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Semakin korupsi semakin uripe enak. Hatta idza farihu bima itu sampai kapan? Sampai dia lalai dengan pemberian itu. Sampai lalai. Apa yang dilakukan Allah? Allah akhadnahum baghtatan. Allah mengambilnya sekonyong-konyong. Perasaan isu iku sik sugih, sore iku langsung bangkrut. Isu sik sehat walafiat, lari pagi, sore stroke. Akhadnahum baghtatan. Allah mengambil sekonyong-konyong. Faidahum mublisun. Mublisun itu apa? Bingung. Sampai dia iku bingung toleh ngono ya. Iki awal ya apa gitu, orang yang tiba-tiba bangkrut itu kan tolak-tolak. Maka ada dua tipe manusia ketika diberi ibtila dan ikram. Ibtila itu ujian, ikram itu kemuliaan. Yang pertama, wa amal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Ada manusia itu ketika diberi nikmat, ketika diberikan rizki, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ada juga manusia yang ketika disempitkan rizkinya, dibatasi kenikmatannya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Maka sesungguhnya orang muslim itu ajaban li amril mukminin, menakjubkan orang mukmin itu. Kenapa? Idza asabahu syarrun fasobaro. Ketika dia mendapatkan musibah dia sabar, dapat pahala. Wa idza asabahu syarrun fasobaro. Wa idza asabahu nikmah fasyakara falahu ajrun. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur maka dia dapat pahala. Ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Maka orang mukmin itu diuji ataupun tidak diuji sama-sama bisa dapat pahala. Ya.
Maka jangan mengira kalau kita itu ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira kemudian kalau kita sudah beriman kemudian enggak diuji. Para nabi itu ujiannya berat. Anak saya itu perempuan gitu ya, kemudian yang terakhir laki-laki. Anak saya yang kedua itu berdoa ketika itu minta diberikan anak laki-laki yang gantengnya seperti Nabi Yusuf. Nah, gitu ya. Ada spesifikasinya. Yang gantengnya seperti Nabi Yusuf, bukan pengen diberikan adik laki-laki seperti Nabi Yusuf, nah begitu. Tapi pengen diberikan adik laki-laki yang gantengnya seperti Nabi Yusuf. Kalau pengen diberikan adik laki-laki seperti Nabi Yusuf, engkau nasibnya ya seperti Nabi Yusuf. Engkau dibuat duluring, nah ya. Mari ngono didol gitu. Jadi ini langsung gantengnya itu dijawab nasibnya ndak. Para nabi itu ya ujiannya berat. Nabi Yusuf sampai dulure dhewe dimusuhi, dibuang ke sumur, habis itu dijual sebagai budak. Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Nabi Nuh dimusuhi kaumnya, nggak percaya. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim dimusuhi, Raja Namrud dibakar. Berat ujiannya. Nabi Muhammad itu urip mulai enak itu kapan ya? Terus mulai Islam sudah mulai tentram, tidak ada peperangan itu paling 2-3 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Sebelum itu luar biasa perjuangannya. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan mengira Anda bisa masuk surga, kita bisa masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kita cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi Allah menguji kita itu tandanya Allah cinta kepada kita. Allah itu tahu, oh Pak Tugimin iki wis suwe gak wiritan, wis suwe gak jamaah. Aku kangen ambek wiritane ambek jamaah. Ya apa carane ben Pak Tugimin iki eling ambek pangeran? Didadekno lara nek rumah sakit, wiritane banter. Ya Allah, astagfirullah. Ya wiritane banter. Wiritan ngenteni lara. Sejak sekarang sudah wiritan, sudah zikir kepada Allah. Karena Allah itu kangen kepada kita, dikasih ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ujian itu batu loncatan. Kalau kita diuji oleh Allah, itu tandanya habis ini naik kelas. Kayak anak SD itu, anak SMP, SMA. Kalau ada habis ini perguruan tinggi juga UAS ya. Kalau ada ujian berarti ini naik semester mari ngene ya. Kalau lulus ujian. Jenengan kalau diuji sama Allah, titenono, mari ngono, ada nikmat besar yang menanti. Kalau sabar, kalau ikhlas. Ujian berat. Insya Allah akan banyak kemudahan setelah itu. Nah, saya mengalaminya. Saya tahun 2015 itu dapat ujian yang luar biasa. Ujian sakit. Ya, mungkin karena jauh dari Allah, mari ngono dikei loro ya. Kalau orang Jawa itu bahasanya saraf kecedhit ya. Saraf kecedhit. Itu dioperasi. Makanya kalau ada orang cerita sambat operasi gitu, tak takoki sampeyan operasi pirang jam. Operasi petang jam, gona apa-apane ya. Saya operasi itu 12 jam. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 8 malam. Iku untungnya saya iso urip yo, gak urip yo amblas. Istri saya nunggu dari ruang operasi terus bainal haya iwal mamat. Jadi jam 8 saya masuk, jam 9 itu ada orang masuk ruang operasi, jam 11 keluar. Jadi antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam keluar masuk orang operasi. Lah ini orang keluar masuk operasi bojoku gak metu-metu. Engko ndak metu wis gak duwe nyawa, kan repot. Alhamdulillah keluar juga. Nah, dan kemudian
keluar operasi ditanyai ini berapa, oh 3, berarti sudah. Biasanya orang habis operasi itu kan ingatannya masih nggak fokus gitu. Ini siapa? Oh ini mas saya, ini istri saya. Nah, itu ibtila. Jadi bukan hanya fisik. Zaman dulu orangnya BPJS ya. Bukan hanya fisik, rekening ya entek blas ya gitu ya. Tapi setelah itu kalau kita ikhlas, saya berkata bahwasanya tubuh ini milik Allah, Allah mau njupuk sakarepe ya terserah Allah. Maka Allah memberikan banyak kemudahan, Allah mengangkat derajat. Maka setelah ujian itu berarti naik kelas. Setelah itu kemudian banyak kemudahan yang kemudian kalau kita pikir-pikir mungkin Allah tidak akan memberikan kemudahan ini kalau tidak melalui kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita selalu bertanya kepada diri kita. Kita diberi nikmat itu apa manfaatnya? Untuk apa? Gawe apa? Kita diberikan harta yang banyak digawe apa? Kita dikasih kesehatan itu gawe apa? Ibu-ibu, kita itu sudah waktunya usia-usia begini menjadi kebutuhan bagi kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan suami kita supaya kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi melalui ujian yang diberikan kepada kita, kemudian kita sabar dan ikhlas atas ujian itu, Allah lantas memasukkan kita ke surga karena kesabaran dan keikhlasan kita atas ujian tersebut. Maka selalulah husnudzon kepada Allah. Rasulullah itu pesan sebelum meninggal itu ala yuhsinudzon. Jangan sampai kita itu bersuudzon kepada Allah mendekati ajal. Tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kalau ujian yang kita terima itu terasa menyakitkan, kita ditakdirkan oleh Allah dikasih ujian, dan ujian itu terasa menyakitkan, itu artinya kita belum paham apa maksud dan makna daripada kehendak Allah. Kita selalu belajar kehendak Allah seperti itu apa sih maksudnya. Kalau kita tahu maksudnya, insya Allah kita akan seperti raja tadi. Raja tadi kalau sudah tahu maksud daripada Allah memutus jarinya itu dalam rangka ingin menyelamatkan dia dari kanibal, tapi masih 3 tahun lagi, maka raja itu tidak akan pernah ngersulo. Berhubung selama 3 tahun itu dia belum menemukan maksud dan tujuan Allah memberi ujian itu, maka dia ngersulo. Sama dengan pesawat tadi, ketinggalan pesawat, sama dengan nenek tadi. Setelah kemudian dia tahu Allah menyelamatkan dia melalui cueknya anak muda itu, maka dia tidak lagi ngersulo. Maka yang hidup kita suka ngersulo, sapa sing senengane sambat ae nah uripe. Sithik-sithik sambat ae. Itu berarti belum tahu karepnya, nah, belum tahu maksud dan tujuan. Nah, itu makanya tugas kita mencari apa sih yang ingin diberikan, apa sih yang ingin diberikan Allah kepada kita melalui ujian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan daripada belajar memahami kehendak Allah. Semoga apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat maupun ujian, bisa kita sikapi dengan baik dan menjadikan kita insan-insan yang sabar, insan-insan yang terus bersyukur, insan-insan yang terus ikhlas terhadap takdirkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal du'aana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtim minha illa bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.